Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita akan mengkaji asma Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, dan Al-Hakam, Allah subhanahu wa ta'ala yang memutuskan perkara. Di dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dalam Al-Baqarah 228, wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kebijaksanaan pasti berkaitan dengan pengetahuan. Orang yang bijaksana itu, manusia bijaksana, biasanya yang luas sekali pengetahuannya. Kalau sedikit pengetahuannya sulit, karena kata-kata bijak itu biasanya mengambil yang terbaik dari yang baik. Jadi kalau pengetahuan tentang kebaikannya sedikit, susah untuk mengambil yang terbaik. Wallahu alimun hakim, An-Nisa 26, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Semakin kita memahami seseorang, memahami duduk perkara, memahami aturan, ya, ilmu kita luas tentang aturan, ilmu kita lengkap tentang informasi dan data yang kita ketahui, itu keputusan kita insya Allah akan paling baik. Benar? Wa kanallahu wasi'an hakima, dan Allah maha luas karunianya lagi maha bijaksana. Ini hakim. Allah subhanahu wa ta'ala tahu persis siapa kita, karena yang menciptakan kita adalah Allah. Yang mendesain kita adalah bukan hanya hardware, tapi softwarenya juga. Jadi ini perasaan-perasaan kita tuh Allah yang menciptakan. Sedih, gembira, kita tidak tahu kenapa ada sedih, ada gembira. Cinta, apa itu cinta? Cinta ditusuk pakai tusuk sate, katanya cinta begitu, tapi kita tidak pernah tahu. Tegas jalan kurang laju, kunang-kunang 1001 malam. Aneh, dari mana itu cinta kok ada di hati? Kenapa saudara tidak cinta ke tembok begitu? Ya aneh, kenapa harus mencintai yang makhluk yang sejenis, maksudnya jenis manusia, ya. Dan kenapa cuma sedikit, tidak grobyog lah, sekali cinta tuh 50 gitu naksir. Enggak, tuh Allah yang nanam di hati. Jadi urusan cinta tuh Allah yang nanam, hadirin. Kamu cinta kesimpulan cinta, kenapa Allah ngasih cinta? Mungkin saudara nggak jaga pandangan, terus ngelihat dia. Allah kan tahu kita melirik, tanemin aja di hati tuh cinta, kelenger sendiri. Padahal belum tentu dia jodohnya. Udah paling apes kan mencintai yang bukan jodohnya. Sampai ngejongkeng juga nggak akan jodoh, enggak. Habis-habisan segala modal dikeluarkan, enggak. Kan orang paling menderita tuh menginginkan sesuatu yang memang tidak ada takdirnya. Makanya kalau saudara jatuh cinta harus cepat kembali ke Allah. Ya Rabb, jangan biarkan cinta ke makhluk ini bisa mengaburkan cinta ini padamu.
Jangan ya Allah, apalagi kalau bukan jodoh saya, mau apa cinta ke yang bukan jodoh? Nelangsa ya Rob, Engkau sudah tahu nelangsanya diriku ini. Termasuk yang sudah jodoh juga, kalau Allah tahu ini dia kurang ilmu, dia menuhankan makhluk, bisa ditanam cinta yang berlebihan, yang sudah menjadi ilah, menuhankan, mendominasi hati siang malam, pasti menderita tuh. Jangan terlalu mengagung-agungkan kata cinta ke makhluk ya. Pokoknya akhwat, kalau ada ikhwan sudah ngobrol cinta, I love you all, you are apa sih bahasa Inggrisnya, ilu, imu, I love you forever, when I see your eyes, lebay, belum tentu jodoh, belum tentu jodoh. Jangan merayu ya, karena rayu bagi Allah. Tetap saudara ngerayu juga, kalau ditakdirkan nggak jodoh, nggak jodoh. Makanya cinta harus kembali ke Allah, marah juga harus kembali ke Allah, minta tolong. Kalau nggak ditolong Allah, kita bisa jadi emosional. Syahwat, saudara misalkan belum nikah tapi syahwat membara, harus kembali ke Allah yang menciptakan syahwat. Kita kan nggak ngerti kenapa jadi pengen, kenapa lihat domba biasa aja ya, padahal dia nggak pakai kerudung ya. Astagfirullah. Coba saya naksir domba, kan kurang wibawa hadirin. Kalau saudara sudah dilanda keinginan tapi belum ada jodohnya, harus kembali ke Allah. Allah Maha Bijaksana, mungkin dikasih mimpi ya, ada cara-cara. Allah tuh mudah sekali menyelamatkan, atau dikasih kesibukan sehingga nggak banyak keinginan. Saudara lihat HP terus di sana, kecemplungin oleh Allah ke dalam kloset ya, yang kelelep betulan gitu. Nah itu juga penyelamatan dari Allah. Atau mata nggak terjaga, dibuat saja kena kuman jadi cindul matanya, susah ngecengnya pakai mata cindul, itu juga pertolongan Allah. Kembali ke Allah, Allah Maha Bijaksana. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan keperluan kita semuanya ya. Ini kalau saudara mau nggak dikasih rumah yang besar mewah gitu untuk tinggal di sana, belum tentu mau. Ada yang disuruh milih motor tuh pasti nyari motor bekas, motor baru enggak pengen, mobil bagus enggak. Oleh Allah yang Maha Bijaksana diatur tuh keinginan juga. Pengen Ferrari gitu enggak, saudara pasti enggak pengen ya. Pertama mah enggak tahu Ferrari itu apa. Yang kedua juga enggak kebayang mau disimpan di mana. Sedang rumah di gang, sekali digas bisa geger otak. Dulu ya ada yang mau ngasih pesawat terbang zaman dulu tuh ya, nggak pengen, udah kebayang parkirnya di mana. Dibawa ke geger kalong kajian, ripuh, ngedorong ke sini ripuh, ngapung stres. Tapi beberapa orang tuh ngiler lihat pesawat itu, karena memang udah biaya di airportnya ada begitu. Jadi udah Maha Bijaksana. Ini keinginan ini teh enggak sugan ada yang cakep semua pengen, enggak ada. Kita juga ngukur diri ya. Ini wanita cantik sekali, saudara enggak berani naksir. Saya naksir si eta terjauh tuh, ingat. Nanti semua nggak ada yang percaya, disangka tukang bawa tas kan kurang wibawa. Jadi benar-benar itu sudah diatur oleh Allah yang Maha Bijaksana. Keinginan kita, harapan kita juga dibuat beragam. Betulan hadirin, kadang saya nggak habis pikir kenapa ada orang yang mau ngurus sampah, tapi tidak ada orang yang menjiwai sekali persampahan. Sekarang bayangkan kalau nggak ada yang mengelola sampah, bagaimana kita? Repot, benar? Jadi tidak usah heran kalau tiap orang tuh ada kesukaan. Seperti Garut misalkan tukang cukur di mana-mana, Kuningan toilet gitu ya. Maaf hadirin.
Nah, saya suka nanya ya orang Kuningan, kalau lagi dicukur akan Garut gitu. Begitulah hadirin. Jadi tidak semua orang pengen jadi tukang cukur, benar. Ada yang cuma pengen dicukur. Masya Allah, Masya Allah. Nih kayak saya gitu ya, memang udah garisnya begini. Bapak kan tentara, cita-cita benar-benar bulat pengen jadi tentara tuh, pengen masuk akabri. Tapi dah oleh Allah tuh dipasin tingginya jadi enggak bulat gitu masuk akabri tuh. Ari adik tinggi yang enggak punya cita-cita akabri. Karena enggak, supaya enggak masuk ke sana. Begitulah takdir, ya. Jadi maha bijaksana semuanya itu, sempurna, sempurna, nggak ada yang cacat, nggak ada yang kurang, nggak ada yang salah, nggak ada yang meleset, nggak ada yang ketukar, nggak ada yang kelebihan, sempurna semuanya tuh, bijak sekali. Walaupun Mas Punto nggak ada mata, nggak ada kaki, nggak bisa jalan, tetap bisa umroh. Kesana susah naik pesawat, digotong, ya. Tawaf susah, dah nggak kelihatan, didorong. Makanan susah, disiapkan ke meja. Maha bijaksana, benar? Jadi nggak boleh berburuk sangka ke Allah, ya, nggak boleh. Nah sekarang tentang Hakam Al-An'am ayat 114. Afa ghairullahi abtaghi hakama, maka patkutkah aku mencari hakim selain kepada Allah, wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah hakim sebaik-baiknya. Jadi saudaraku sekalian, jangan takut dengkurna, benar? Apalagi di Jakarta sedang ada penistaan agama itu yang sejujurnya ya, saya dari awal itu ya mah jika nama bekar ada dibebasin gitu, walaupun wow sidang, tapi hati kecil saya ini pasti tuntutannya sangat ringan, karena memang dari awal juga perlakuannya sudah beda. Sudah yang lain penista agama ditangkap, ini enggak. Yang lain sidangnya hanya mendatangkan MUI dan sebagainya, sudah saksi ahlinya udah jelasnya petok ya, divonis. Kan bukan sekarang menistakan agama, bukan hanya ke Islam, ke agama lain juga hukum. Ini mah udah lama sekali segala saksi dikeluarin. 3 organisasi terbesar di Indonesia, MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, sudah diminta kecebek teh dakwaannya menicemen ya. Makanya besok mau ke Masjid Istiqlal, mau doa aja ke yang maha menguasai setiap segala takdir. Kita doa, kita mah tidak akan mengintervensi pengadilan, mending minta tolong ke Allah yang menguasai setiap hakim. Kan hakim itu ada 3 jenis, sudah lihat di Facebook? Nih, hakim itu ada 3. Ini hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di sorga. Seorang hakim yang menghukumi secara tidak benar, padahal ia tahu mana yang benar, maka ia di neraka. Hakim tuh kasihan tuh, gayanya sebentar di dunia, tapi di akhirat dia tahu ini benar, tapi dia menghakimi dengan cara yang tidak benar. Tidak selamat itu hakim, pasti. Yang kedua, hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Ini hakimnya bodoh, dia seenaknya saja, sekepikirnya, maka dia sehingga orang teraniaya, dia di neraka. Dan yang ketiga, hakim yang menghukumi, memutuskan dengan benar, maka ia masuk surga. Nah hadirin sekalian, hati-hati kalau saudara jadi hakim ya, jangan sampai bisa kebeli oleh uang, jangan kalah oleh tekanan, karena keputusan itu
benar-benar akan berdampak bagi dirinya sendiri dunia akhirat, dia akan memikul sesuatu yang sangat besar di akhirat nanti. Nah, jadi besok saya ke Istiqlal untuk sholat Jumat di sana dan berdoa sama-sama ya. Atau jauh-jauh nggak apa-apa, kan saya mau ke sana ya. Saudara jangan. Mudah-mudahan kalau yang Jumatannya 1 juta 2 juta mungkin ya, mungkin lebih khusyuk dan lebih berdampak. Saya tidak ngajak saudara-saudara, tapi kalau mau bagus ya. Para penyimak Facebook dan Tauhid TV juga ke sana besok. Kalau Darul Tauhid ya seperti biasa, besok tuh bagian beberes, bagian sapu-sapu, bebersih bersama yang lain-lainnya. Teruskan. Alhamdulillah. Tahu kedai tong tarik teuing daerah dia teu khusyuk. Tahu cicing heula nya aya Jepang ngaosan. Teruskan sudah tahu wae. Surat Asy-Syura ayat 10 sampai 12. Surat Asy-Syura ayat 10 sampai 12. Kita harus tahu bahwa hakim itu akan menjadi adil. Seorang hakim itu menjadi adil kalau dua hal. Satu, memiliki fakta yang sangat lengkap, tak terbantahkan, benar. Dan yang kedua, memang mengetahui hukum yang seadil-adilnya. Ada fakta, ada aturannya. Nah, dan tiada yang paling mengetahui seseorang yang akan diadili selain Allah, karena Allah maha tahu, maha melihat, maha mendengar, maha tahu isi hati, maha menyaksikan segala yang dilakukan, tidak ada yang tersembunyi. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seperti hakim mau mengambil keputusan kan cari bukti, cari rekaman, benar? Cari rekaman, cari foto, cari videonya, cari tulisannya, diidentifikasi di ruangannya. Wah, begitu rumit untuk memutuskan hukuman. Udah gitu dibuka bagaimana dalam kitabnya tentang yang adil itu yang mana, yang cocok. Nah, Allah maha tahu apapun yang kita lakukan, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang rame-rame, yang sendiri, semuanya bersaksi nanti ini. Nanti kita dengar bagaimana kulit bisa bersaksi. Asy-Syura ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian, itulah Allah Rabbku, kepadanyalah aku bertawakal dan kepadanyalah aku kembali. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang menjadikan
bagimu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Allah yang Maha mendengar. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia lapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dialah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jelas ya. Jadi udah pastilah keadilan itu hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Adil dan bijaksana, Maha suci Allah. Jadi kalau ke makhluk mah hanya bisa berharap saja, tapi jangan ngarep-ngarep bisa adil, karena tidak semua bisa diadili di dunia. Banyak penjahat yang nggak ketangkep di dunia, benar? Di akhirat nggak akan kemana-mana. Tidak sedikit di dunia yang melakukan ketidakadilan dan tidak bisa dihukum di dunia, di akhirat pasti kena. Makanya kalau saudara diperlakukan tidak adil oleh orang gitu ya, tenang, di dunia tidak akan beres semuanya, di akhirat bakal diadili. Tapi kalau kita berbuat zalim ke orang, orang tidak berani membalas, tenang juga ya, Allah bakal mengadili kita. Itulah sebabnya kita kalau bisa tobat nasuha itu, kita beresin semua urusan kita di dunia ini supaya di akhirat aman. Kita akan dengar ayat-ayat tentang kulit bersaksi supaya kita tahu bahwa di akhirat nanti gak bisa lepas nih, kita gak bisa lari dari apa yang kita lakukan. Surat apa? Surat Fussilat ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu, tetapi engkau mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Aduh. Jadi maaf ya, orang yang pacaran itu nggak berdua itu rame di ruangan ini, walaupun dikunci, digelapin gitu. Malaikat kira-kira ada di sana? Ada, mencatat semuanya, tidak ada yang lepas. Malaikat juga bersaksi, kulit bersaksi, semuanya bersaksi. Maaf ya, yang berzina itu kasur bersaksi, spray bersaksi, lampu bersaksi, tanggal sekian, jam sekian orang ini melakukan maksiat, enggak bisa lepas sama sekali. Tapi kalau berbuat baik bersaksi, ini duduk, aduh barusan saya kentut, nanti dia bersaksi enggak? Nggak usah rewel ya. Makanya tahan atau hadirin. Gimana nih kalau sajadah saya kentutin dia bersaksi juga? Insya Allah baik-baik aja ya. Tapi ini bersaksi. Kalau sholat fardu udah selesai, sholat sunnah kan disunahkan bergeser, nambah saksi juga. Semua bersaksi. Ini tempat saya bersaksi. Handphone saksi nih, pakai nelpon siapa, WA siapa. Bukan di dunia aja udah gampang ngebajak ini gampang hadirin. Ini mungkin ini udah dibajak juga nih, nggak apa-apalah, sing saroleh yang ngebajak ya. Nah ngomongnya juga yang baik-baik. Bener, di dunia saja sudah mudah sekali melacak dan membajak tulisan, suara. Allah yang menakdirkan semua itu supaya kita tahu, kita juga nggak akan luput. Jadi stres begini, pada mikir
Waktu itu kan cinta monyet, udah balik belum? Udah, catet. Semua yang udah balik udah dicatat. Tapi udah cinta monyet, mau beruk, mau babon, orangutan sama dosa. Harus ditobatin. Harus ditobatin. Jadi kalau saudara pas buka album lama gitu ya, Allah si eta tobat bukan nyengir, nostalgia. Astagfirullah, tobat, ambil wudhu 2 rakaat, sholat 2 rakaat, tobat, ampun ya Allah, ampun. Itu SMA juga dia minta ampun, semuanya itu. Lihat lagi potret zaman dulu lagi camping, astagfirullah, talah sholat lagi camping, begitulah. Lah camping juga ketahuan sleeping bag teh nggak sholat dia. Sholat subuh bablas, semua bablas, semuanya bersaksi. Ini teh benar hadirin ya. Jadi kita nggak bisa berkelit. Untungnya Allah memberi kesempatan kita tobat. Ini yang benar-benar tidak bisa diperoleh di dunia ini. Kalau di dunia minta maaf, hakim saya ngaku saya salah, saya minta dibebaskan dari hukuman. Di dunia beda, tapi ke Allah udah ditutupi, tobat bisa hilang tuh. Ini kan kita keren-keren begini tuh karena ditutupin. Ini sebelah deketan tuh karena ditutupin ya. Kalau sama-sama tahu tutung, benar. Lah saya didengar oleh saudara jauh-jauh mau lihat ke sini mau dengar, karena Allah nutupin. Kalau dibuka sepi di sini, bubar. Si eta loba omong, orang tahu modalnya. Lah yang tahu modal saya aja nggak mau dengar. Tahu dikit, yang tahu semua gosong. Tapi Allah yang maha tahu aib kita ditutupi, dibimbing, dikasih ilmu, dikasih teman, dikasih motivasi, bisa tobat. Udah tobat diampuni, udah gitu dihapuskan. Itu yang bersaksi. Kalau kita dapat al-afu Allah tidak bisa bersaksi nanti dia. Makanya al-hakim dengan al-hakam, masya Allah. Silakan Ustaz. Ada lagi yang dibaca? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh Allah dan kecemburuan Allah Ta'ala terjadi apabila seorang manusia mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi Allah tuh maha cemburu kalau kita melakukan yang diharamkannya. Makanya Allah bikin gelisah hati kita. Ada lagi silakan. Hadis-hadis yang dibacakan. Dari Abul Hakam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata, Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu, falima tukna Abul Hakam? Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال أفأنت أبو شريح؟ Sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam dan kepadanya semata hak hukum dikembalikan. Lantas mengapa engkau dipanggil dengan kunyah Abul Hakam? Ia menjawab, sesungguhnya kaumku apabila berselisih dalam suatu permasalahan, mereka mendatangiku, lalu aku memberi keputusan di antara mereka, dan kedua kubu sama-sama ridha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah bagusnya hal ini. Sebutkan siapa saja nama anak-anakmu. Ia menjawab, Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Beliau bertanya, siapa di antara mereka yang paling tua? Ia menjawab, Syuraih. Lalu beliau bersabda, kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih. Hadis riwayat Abi Dawud, Nasai,
Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Terima kasih Ustaz. Ini salah satu cara bijaksana Rasulullah SAW. Ada orang namanya Abu Hakam, Abul Hakam. Al-Hakam itu nama Allah, jadi tidak boleh ini jadi bapaknya Allah. Tapi Rasul tidak marah ketika ada orang datang yang bernama Abul Hakam. Sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam, dan kepadanya lah kembali segala hukum dikembalikan. Mengapa engkau dipanggil dengan kunyah, panggilan ya, Abul Hakam? Ditanya dulu Rasulullah tuh untuk mengetahui alasannya. Beliau menjawab, karena jika kaumku berselisih, mereka datang padaku, lalu aku mengambil keputusan yang membuat dua belah pihak ridho. Lalu Rasulullah memuji, oh alangkah bagusnya hal ini. Siapa nama anak-anakmu? Syurai, Muslim, Abdullah. Yang mana yang paling besar, yang sulung? Syurai. Oh kalau gitu engkau adalah Abu Syurai. Tidak menyalahkan, tidak menyakiti, tidak mempermalukan. Ini sebuah yang baik. Tanya anak-anak, semuanya berbasis fakta, betul? Berbasis pengetahuan. Rasulullah adalah seorang yang bijaksana di dalam mengambil hukum. Ini salah satu di antaranya. Beda dengan kita ya. Aya maneh naon? Hulu juga perkedel gitu, begitu ada. Nyata irung kutil, terus saja tidak adil. Mengerti? Yang tidak mengerti bahasa Sunda ya ikut berbahagialah dengan. Mungkin pernah mendengar ada seorang kiai yang disebut Tuli, Kiai Tuli, karena beliau begitu bijaksana. Ketika sedang ada yang konsultasi, ibu-ibu nggak ketahan, kentut. Saya tidak perlu contohkan bunyinya ya, toet misalkan, tidak begitu. Pokoknya pret, begitulah ya. Aduh, langsung si ibu ini merasa sangat malu. Dengan pengetahuannya kiai ini menjaga perasaan ibu, saya ini kurang pendengaran, kalau mau bicara lebih keras. Yai, kurang keras. Yai, si ibu tenang. Tadi pret itu di bawah nada dasar, nada standar yai. Yai gini, saya itu ada masalah. Sampai ibu ini pulang, sampai orang-orang mengenal ini Kiai Tuli demi menjaga perasaan si ibu. Bijak tidak begitu? Ada ibu-ibu yang bijak, anaknya yang sulung, kakak yang motong, ada pisang pengen dibagi dua, si sulung kekeh ingin motong karena pasti dia pengen yang gede. Kata ibunya, boleh kakak, kalau kakak yang motong, adik yang hulu juga perkedel gitu, begitu ada. Nyata irung kutil, terus saja tidak adil. Mengerti? Yang tidak mengerti bahasa Sunda ya ikut berbahagialah dengan. Mungkin pernah mendengar ada seorang kiai yang disebut Tuli, Kiai Tuli, karena beliau begitu bijaksana. Ketika sedang ada yang konsultasi, ibu-ibu nggak ketahan, kentut. Saya tidak perlu contohkan bunyinya ya, toet misalkan, tidak begitu. Pokoknya pret, begitulah ya. Aduh, langsung si ibu ini merasa sangat malu. Dengan pengetahuannya kiai ini menjaga perasaan ibu, saya ini kurang pendengaran, kalau mau bicara lebih keras. Yai, kurang keras. Yai, si ibu tenang. Tadi pret itu di bawah nada dasar, nada standar yai. Yai gini, saya itu ada masalah. Sampai ibu ini pulang, sampai orang-orang mengenal ini Kiai Tuli demi menjaga perasaan si ibu. Bijak tidak begitu? Ada ibu-ibu yang bijak, anaknya yang sulung, kakak yang motong, ada pisang pengen dibagi dua, si sulung kekeh ingin motong karena pasti dia pengen yang gede. Kata ibunya, boleh kakak, kalau kakak yang motong, adik yang ngambil duluan ya. Dia mikir
kalau gede sebelah si ada yang ngambil tuh ya, rada telat memang kita, nggak apa-apa hadirin. Hal-hal seperti ini tuh oleh orang-orang yang punya wawasan luas, kemampuan mengendalikan emosi, benar? Jadi kalau seorang hakim emosional tidak bisa. Hakim tuh harus benar-benar nggak punya kepentingan apa-apa selain takut ke Allah di dalam menegakkan hukum. Nah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita. Dan kita jangan sembarang menghakimi orang. Hati-hati nih. Kemarin ada yang dari jamaah tabligh, saya respect sekali kepada beliau karena tahu perjalanan spiritual beliau dari awam berusaha berubah ya. Sempat juga di sini dan sekarang bergabung, sering khuruj ke beberapa daerah. Kemarin jumpa, udah beda keyakinannya ke Allah juga, masya Allah, bulat. Apa yang dirasakan selama sering khuruj, masya Allah. Dengan khuruj ini saya bisa bertemu dengan banyak orang, bisa belajar dari banyak pihak, ketemu dengan banyak ulama, ketemu dengan berbagai negara orang dengan suku, bangsa, bahasa, kebudayaan. Saya bisa belajar banyak. Saya bisa belajar banyak dari kelebihan orang, baik yang mau ke masjid maupun yang tidak mau ke masjid. Mereka kan sering ngetuk-ngetuk pintu, ya, luar biasa. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya saya tidak berani menghakimi orang karena saya tidak tahu bagaimana Allah menilai seseorang. Paling kita tahu sedikit saja. Pernah kami ya nggak apa-apa. Bagaimana mungkin sedang saya lihat orang-orang yang tulus berdakwah, pezina ngasih minum seekor anjing saja yang kehausan, dan Allah suka menghargai, bisa diampuni dosanya. Bagaimana orang yang berusaha keras untuk patuh ke Allah, yang siang harinya jaga wudhu, malamnya tahajud, pandangannya dijaga, mereka disebut ahli neraka hanya karena beda pendapat. Saya mah tidak berani menghakimi, gitu. Makanya kalau sudah disebut, jangan mengatakan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Saya sih nggak berani ngomong gitu. Paling beraninya begini, ini sesuai dengan yang saya pahami saat ini dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah berarti kita udah paham betul Quran, benar? Udah paham betul Sunnah. Padahal kita baru paham dikit. Dan itu juga sekarang. Besok lusa kita bisa nambah ilmu, bisa robah pemahaman kita, benar? Dulu ada seorang yang bijaksana, ustadz nih, semoga Allah memuliakan beliau. Saya dulu suka ngamalin sholawat yang pakai kacang kedelai itu, tapi dah asa bener nggak merasa saya mengkhianati Rasul, merasa saya melakukan bid'ah, enggak. Saya tahu ilmu sholawat dari seseorang yang saya anggap ustadz, dan saya tunjukkan cinta ke Rasul dengan bersolawat. 4444, tegang atuh hadirin, takut tumpah, harus diulangi lagi kan. Tapi dah asa bener Allahumma sholli sholat Allahumma sholli. Ada seorang ustadz yang sama sekali tidak melarang. Beliau beda pemahamannya dengan saya, dan ikut lagi di sana, duduk sama-sama sampai selesai. Lama itu, sesudah selesai beliau berkata begini, teh sayang ya sama Rasulullah. Makanya 4444 juga. Ini teh sholawat supaya dicintai Rasul, supaya dapat syafaat Rasul. Ya, kira-kira sholawat yang dibuat oleh ulama tadi pasti karena cinta ke Rasul. Iya dong. Kalau dibandingkan dengan sholawat yang dicontohkan Rasul, menurut bagus yang mana? Saya mikir Rasulullah pasti dibimbing oleh Allah.
ulama juga cinta, tapi kalau yang pasti benar adalah yang dicontohkan Rasul. Ya pasti yang dicontohkan Rasul atau Ustaz yang paling bagus karena dibimbing oleh Allah. Oh gitu ya ya. Iya. Udah ya, assalamualaikum, pulang. Nggak nyuruh, nggak melarang. Nah saya jadi ngahuleng ada. Mikir aja. Wah, mulailah saya pelajari ilmu sholawat lainnya. Seperti apa sih yang sahih, mana itu yang hasan, mana yang dhaif. Saya buka juga para ulama yang mana. Akhirnya saya milih yang lebih sederhana saja ya. Halo? Ya itu saya kagum, beliau tidak nyuruh, tidak melarang, tidak kelihatan merendahkan. Beliau duduk sama-sama menyelesaikan walaupun tidak melakukan hal yang sama, dengan sabar beliau nunggu sampai tuntas. Udah gitu bicaranya juga nggak ada nyerang sama sekali, bahkan sesuai dengan ditanya tujuannya apa. Tujuannya cinta ke Rasul, ingin mengamalkan sunnah Rasul, dibantu saja untuk berpikir mana yang terbaik di antara yang baik. Udah gitu udah, saya ngambil keputusan tanpa disuruh, tanpa dilarang. Menurut saya ini bijaksana. Menurut saudara bijaksana enggak sih? Enak dengernya? Coba kalau lagi sholat, naon ieu teh kops ya, bid'ah dolalah. Kira-kira saya bagaimana? Gitu, ada bisa berantem di sana. Tapi yang satu ini nggak usah ditiru ya. Ada lagi, ini hanya sebuah cerita tentang ada seorang ustad-ustadan yang sekepikiran ngarang. Nah ini ada baru pulang pesantren, dengar ustad di kampungnya itu ceramahnya sesukanya. Ustad, eta teh ngaco, nggak ada dalilnya. Langsung ngomong, ini baru juga pesantren seminggu udah banyak omong. Tuh orang sok tahu, wah dimarahin. Akhirnya ada yang mukul nih santri nih, pulang ke kiainya, yai saya dipukulin gara-gara ngomong kebenaran. Gini ya tuh, kamu jangan gitu kalau merasa benar, harus pakai ilmunya. Nih datang kiainya, dengerin aja. Wah ini ustadznya benar-benar ngajak orang jadi benar. Hei para jamaah yang sayang sama ustadz, kan suka nyari barokah. Tuh tiap lembar rambut ustadz ini ada berkahnya, jung ambil. Aduh dicabutan sampai kagundul garetian kapok. Jangan hadirin kayak gitu ya. Ini hanya cerita saja. Sampai si ustadz itu teh gegokan ya kan, tiap rambutnya dia kan pengen dicintai jamaahnya, ngalah barok rambut dibetotan. Hadirin sekalian, jangan mudah menghakimi orang lain karena perbedaan pendapat ya, karena kita bodoh. Jangan sampai kita mata enggak lihat, sama-sama enggak lihat, lalu ada gajah suruh menjelaskan gajah. Kata yang megang kaki, oh gajah teh kayak pohon. Kata yang megang belalai, gini gajah teh mirip orai. Yang megang telinga, Gusti gajah teh kipas. Yang kasihan yang megang perut, ya mah benteng gajahnya. Yang bagian ekor yang apa sih? Kata siapa gajah? Terus mereka teh adu argumen, sumpah gajah teh pohon. Karena racau, udah jelas gajah teh orai gitu. Semua sibuk dengan apa yang diyakininya, tidak salah. Masalahnya adalah tidak berani membuka hati untuk memahami seperti apa sih gajah yang sebenarnya. Benar? Coba dibuka hatinya. Hai kamu gimana? Beneran asli benteng empuk gajahnya. Sumpah. Hai mana aku? Orai orang lain. Yakin orai. Luar leor. Coba ngaco, kata yang berateng semua ngawur, udah jelas gajah teh cacing. Yang ketawa siapa coba? Yang tahu gajah, benar? Benar kan?
Mendingan kita bijaksana. Cek gimana? Saya megang itu. Tadi sebelah mana di depan? Aduh liar ya jika naon gajah teh orang cacing tembok. Ayo kipas. Kita nanya yuk. Ale. Ari eta yang empuk di ba eta matain. Ini beda lagi. Dia telat datangnya hadirin. Alah, produknya aja segede gitu, gimana gajahnya? Sing berani rekan-rekan, jangan suka menghakimi orang lain salah. Kita ini pintar sepanjang kita mau belajar. Sepanjang kita merasa bodoh, mau belajar, kita pintar betulan. Tapi kita ngadak-ngadak bodoh kalau kita sudah merasa pintar. Jelas? Kita teh ngadak-ngadak bodoh kalau kita udah merasa pintar. Tapi kita akan pintar dan makin pintar sepanjang kita merasa bodoh. Nanya, dengar, minta pendapat, itulah yang membuat kita semakin bijak, bisa semakin adil di dalam memberikan keputusan. Sepakat? Rasulullah kan pada waktu Hajar Aswad copot itu, dicopot waktu ngebangun, mereka hampir perang tuh di Mekah. Siapa yang datang ke masjid, ke Ka'bah lebih awal? Nabi Muhammad. Coba bagaimana? Tiap orang disuruh megang kain, tiap kabilah, dan Hajar Aswadnya disimpan di sana. Semua merasa puas, benar? Karena semua yang ngangkat, maunya kan tiap kabilah bawa sendiri. Tapi dengan begitu adil diangkat oleh semua. Masya Allah. Kenapa? Karena sudah tidak mendahulukan kepentingan pribadi beliau. Betul? Biasanya kenapa orang tidak bijaksana? Ya kurang ilmu, emosional, egois, ambisius. Itu sudah hilang kemampuan untuk adil dan bijaksana. Udahlah hadirin, mendingan kita menjadi orang yang terus mendengar, belajar, kemudian mengendalikan diri dan berharap orang jadi lebih baik. Saya diminta oleh guru saya AA, kalau AA takdirnya jadi ustadz, jadi kiai, jangan pernah merasa lebih, maksimal sama. Yang benar kita itu di bawah, merasa di bawah. Artinya kita bagian berkhidmat. Lihat yang belum tahu, bukan menghakimi bodoh, tapi apa yang bisa saya lakukan supaya beliau jadi tahu. Lihat orang yang malas, bukan menghina dasar si malas, apa yang bisa saya lakukan supaya dia semakin semangat. Lihat yang tergelincir, bukan kita hakimi, tapi kita bantu supaya dia bisa bangkit kembali dan semangat memperbaiki diri. Lihat yang terjerumus, kita raih supaya dia bisa bangkit. Kita tuh kalau lihat orang salah tuh seperti ada yang lagi diculik. Coba kalau adik diculik, dibela enggak? Dikejar enggak? Diselamatkan tidak? Kalau anak diculik, mau yang punya anak, kalau anaknya diculik, kira-kira mau nyelamatin enggak? Mau marah-marah atau nyelamatin? Kalau istri diculik, bagaimana? Jawab atuh hadirin, jangan bikin emosi. Pasti kita mau nyelamatin. Istri kalau suami diculik, gimana? Mau marah-marah, rasain apa? Enggak. Kalau orang tua diculik, bagaimana? Nah, orang yang tergelincir berbuat dosa itu lagi diculik oleh tipu daya setan terkutuk. Jadi tugas kita itu membantu menyelamatkannya, benar? Bukan menghakiminya. Itu harus ada semangat di hati kita. Jadi lihat orang yang bodoh, kurang ilmu, mereka lagi ditipu untuk tidak belajar. Semangat kita adalah memberitahu. Orang yang berbuat maksiat itu lagi diculik tuh, lagi berbuat zina, maksiat dan sebagainya. Kita bantu supaya dia tahu dosanya, bisa tobat, bisa kembali ke jalan benar.
Itulah seharusnya spirit kita, supaya kita tidak menghakimi orang dengan kebodohan dan nafsu kita, tapi kita posisinya kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Ulangi. Nah, begitulah. Jadi jangan menghamba kepada dunia, tapi kepada Allah aja. Dunia mah bukan hamba, tapi pelayan kita. Tapi umat kita berkhidmat. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Cukup jangan suka menghakimi ya, karena orang berbuat salah sekarang, nanti malam tobat nasuha bisa dicintai Allah tuh. Kita masih menghina dia, padahal dia derajatnya udah lebih tinggi dari kita. Kenapa ngangguk semua? Masih ingat tentang Freddy Budiman? Kurang bagaimana? Udah divonis berlapis-lapis, dipindah ke rutan, di rutan masih beraksi, akhirnya dipindah ke Cilacap dan vonis hukuman mati. Tapi kan berapa bulan sebelum hukuman mati dapat hidayah. Ramadan 10 kali katanya hataman Quran. Di sini ada yang hatam enggak? Itulah masalah kita. Hatam dari wajahnya aja mencurigakan, yang menghatamkan 10 kali, kerjanya sholatnya nangis yang saya baca itu ya. Malam Jumat pada waktu itu tuh, ini kisah nyata hadirin. Tengah malam saya lagi tidur di mihrab di sini, tiba-tiba mimpi jalan-jalan sama Freddy Budiman. Saha eta? Nggak kenal, nggak apa, cuman tahu beritanya aja. Ngobrol pakai gamis putih, baik, wajahnya tuh ramah, ngobrol gitu. Saya lupa ngobrolin apa, tapi jalan sana sini bareng. Bangun itu jam 3 tuh, apa ini? Langsung buka, ini berita apa nih? Freddy Budiman. Pas ternyata jam 1 malam itu lagi dieksekusi, tembak mati di Cilacap. Entah bagaimana itu jadi ada di mimpi saya ya. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh di hati tuh benci atau enggak tuh. Saya rasanya respect aja. Takdir Allah ketemu dengan ibunya, dengan saudaranya. Ya kalau Allah mau mah mengampuni dosa, Allah Maha Pengampun. Makanya jangan meremehkan lihat orang yang berdosa lalu tobat, karena kecepatan tobat nasuha itu innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada yang sudah membunuh orang 99. Ini kisah Bani Israel itu. Saya mau tobat nih. Emang dosa kamu apa? Saya udah ngebunuh 99 orang. Hah? Jahat bener kamu. Orang kayak gini mah gak diampuni. Jadi 100 saja ada yang ngomong yang Makanya jangan salah ngomong, hadirin. Ngomong sama pembunuh gitu jadi genap, hadirin. Tapi dia tetap galau. Ini cerita ya dari Rasul, ceritanya juga, hadirin. Akhirnya ketemu dengan seseorang, kamu harus pindah, jangan di kampung ini. Di sini susah tobat. Pergi ke kampung itu, di sana orangnya baik-baik, bisa membimbingmu tobat. Akhirnya dia pergi. Di jalan meninggal. Malaikat rahmat dan malaikat azab diskusi. Ini manusia berlumur dosa, dia diazab karena belum tobat. Kata siapa? Dia sudah niat tobat, makanya dia udah jalan. Akhirnya diukur tuh. Ya begitulah Allah ingin memperlihatkan rahmatnya. Sesudah diukur, ternyata orang ini meninggal 1 jengkal lebih dekat ke tempat kampung yang dia tuju untuk bertobat. Ini ilustrasi ini bukan sembarangan, ini rahmat Allah, hadirin. Orang yang sudah begitu banyak dosa ingin tobat, belum sempat ya menemukan tempat tobat, tapi dia sudah melangkah untuk mencari jalan tobat. Ilustrasinya udah diampuni itu. Nah kita kan nggak tahu bagaimana perjuangan orang untuk tobat dari dosa-dosanya, betul? Benar enggak?
Bagaimana kita berani menghakimi orang? Kita nggak tahu air matanya malam-malam bagaimana takut ke Allah, bagaimana remuk perasaannya pada waktu tahajud. Kita nggak tahu bagaimana menggigilnya takut akan kematian. Kita nggak tahu. Makanya jangan suka menghakimi orang. Lebih baik membantu, berkhidmat supaya jadi jalan orang lebih baik. Terima kasih hadirin. Cukup. Saya teh nggak berani nyuruh orang tuh hadirin. Nah, tinggal simpen aja ini. Dasar manja ada. Alhamdulillah kepada ikhwan dan akhwat yang akan ikut sholat Jumat di Istiqlal, silakan berkumpul di lapangan Sentral 5 sana sesudah kajian ini. Harus izin orang tua yang masih ada orang tua ya. Untuk ngujuk pelenyeng yang punya istri juga jangan belecet ke sana. Nanti istri nyari. Apalagi istri ujuk-ujuk ikutan ke sana. Suami nggak tahu apa-apa, jangan. Harus pakai prosedur yang baik supaya niat baik bisa berhasil baik ya. Kita tidak sebanyak biasa mengirim. Berapa bis semuanya? Paling 10 bis ya. 10 bis itu 500, 400-an. Biasanya kita 5.000, 10.000, sedikit aja. Karena memang untuk memenuhi Istiqlal, perkiraan akan banyak juga yang sholat di sana. Baik kawan-kawan, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Jangan mudah memvonis seseorang tanpa ilmu yang luas, tanpa kemampuan mengendalikan emosi, tanpa niat yang lurus. Lebih baik kita posisinya khidmat, melayani terus. Karena Allah yang Maha Adil juga menutupi aib kita. Penutup nih, kalau kita bikin salah, maunya diapain oleh orang lain? Dimaafkan atau dimaki-maki? Mau diungkit-ungkit atau ditutupi? Mau dimaafkan sebelum kita minta maaf atau sesudah kita minta maaf? Kan? Perlu disebut-sebut nggak kesalahan kita? Kalau kita ingin seperti itu diperlakukan orang, perlakukan orang lain kepada kita, oleh kita juga begitu. Maafkan sebelum meminta maaf. Jangan suka diungkit-ungkit, jangan dipepet-pepet, jangan dikekesek ya. Sebagaimana kita juga. Mau nggak didoain oleh orang lain kalau kita bikin salah sama dia? Nah, kita juga ngedoakan orang. Itulah sikap bijaksana. Insya Allah kembali kepada kita ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Siap-siap bagi yang akan berwakaf, wakaflah sambil kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Silakan. Oh, sebentar. Malam Jumat yang akan datang siapa? Silakan kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati, kita buka lembaran-lembaran yang pernah kita jalani. Kita jujur untuk melihat apa yang sudah pernah kita lakukan, sambil kita mohon ampunan Allah dengan beristighfar. Allah tahu persis apapun yang kita lakukan, tapi Allah menutup-nutupi sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Orang lain menghargai kita, mau bersahabat dengan kita, karena Allah yang maha menyaksikan masih menutup-tutupi aib, maksiat. Allah lah yang menuntun kita bisa belajar untuk bertobat, dan Allah menjanjikan majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat Allah mengampuni sebanyak apapun dosa hamba. Ya Allah, ya Allah, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka
inna kunna minaz zalimin. Astagfirullahaladzim. Silahkan hadirin zikir. Astagfirullahaladzim. Istighfar sambil buka lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran hina. Istighfar yang masa lalunya kelam, istighfar yang masa lalunya hitam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita tahu apa yang sudah kita lakukan, hadirin. Allah pasti melihatnya. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya bergelimang dosa besar. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang musyrik, yang punya Tuhan lain selain Allah, yang menuhankan nafsu, menuhankan syahwat, yang menuhankan penilaian makhluk. Istighfar yang kepada Allah hanya sisa-sisa. Istighfar yang hidupnya munafik, yang hanya pura-pura baik, topeng dibuat bagus, isinya busuk. Istighfar yang pernah durhaka kepada ibu bapaknya, yang air susu dibalas air tuba, yang tidak pernah punya waktu untuk membahagiakan ibu bapaknya. Istighfar yang kikir, yang serba hitung-hitungan. Istighfar yang membiarkan ibu bapaknya jauh dari Allah. Taubat yang tidak berjuang agar ibu bapaknya husnul khotimah. Istighfar hadirin yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya kotor, yang pernah melakukan perbuatan nista. Allah pasti melihat, pasti. Istighfar, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Istighfar yang pernah memakan makanan haram, harta haram, minuman haram. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin, ya Allah, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Siapa lagi yang menolong kami selain Engkau? Apalah artinya kami bagimu, tapi Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Engkau pemilik segalanya, Engkau penentu segalanya. Kami hanyalah makhluk hina dina berlumur dosa, tidak punya apa-apa selain dosa. Engkau tahu amal kami tidak pernah ikhlas, ibadah kami sangat jarang khusyuk. Tapi kami percaya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengabul doa.
Taqabbal minna ya karim. Hadirin doalah masing-masing. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doakan guru-guru kita, doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni sahabat-sahabat kami, ampuni tetangga-tetangga kami ya Allah, ampuni sanak saudara kami, ampuni para pemimpin kami dan bimbing ya Allah menjadi pemimpin yang adil. Ya Allah, karuniakan keadilan bagi kami semua ya Allah. Bimbing agar hamba-hambamu yang kau beri amanah bisa bersikap adil ya Allah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allah, tolonglah saudara kami yang teraniaya dimanapun ya Rabb, di penjuru bumi manapun. Engkau maha perkasa menolong mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan masjid ini salah satu tempat yang kau berkahi, tempat kami mengenalmu ya Allah, tempat kami semakin dekat denganmu. Pilihlah kami menjadi hamba-hamba yang kau ridhoi ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya di jalanmu ya Allah. Istiqomahkan ya Rabb, jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah, berikan rezeki yang halal barokah, cukupi ya Allah. Undang ke Baitullah ya Karim, undang ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrur wa sa'yan masrur wa qanban maghfur. Ya Allah, berikan jodoh terbaik yang menantikannya, pernikahan barokah, rumah tangga sakinah ya Allah. Berikan keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Lindungi kami dari bala fitnah wal musibah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Karuniakan kepada kami husnul khotimah. Jadikan kami semua ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.